Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini saya akan perjelaskan lagi tentang mahrut huruf. Oke, para sahabatku dimana saja berada, mari kita mulai. 5 huruf ain dalam tabiat aslinya ketika disukun suaranya akan berhenti secara berangsur setelah mengalir beberapa saat. Ketika Anda mengucapkan ang, akan terasa bahwa suara ain tidak berhenti seketika dikarenakan gerakan lisanul musmar ke arah belakang, sifat syidah, tawasuh dan rokawah memberikan pengaruh nyata terkait dengan zaman pengucapan huruf saat disusun. Zaman huruf pada huruf rokawah panjang, pada huruf tawasuh lebih pendek, sedang pada huruf syiddah suara benar-benar terputus sempurna. Istilah dan istifal. Istilah secara bahasa adalah irtifah atau irtifah. Terangkat dalam arti terangkat. Secara istilah adalah terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan hurufnya adalah 7. Nah, istifal secara bahasa bermakna istifah, rendah. Secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22, yakni huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat istilah. Istilah adalah hak huruf. Kelaziman dari sifat ini adalah adanya tabkim, penebalan pada huruf dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut. Lawan dari tabkim adalah tarkih. Makna tarkih adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Tabkim memiliki 5 tingkatan menurut Mazhab Ibnul Zakari sebagai berikut. 1. Fathah yang diikuti alif seperti, perhatikan teman-teman, khoba, soli, doko, ghalibun, ta'atun, qasidan, zalimun. Nah, yang kedua, fathah yang tidak diikuti alif seperti kharaja, sabara, daraba, ghafara, tabakon, zalama. Yang ketiga, domah seperti fakhuron, hasuron, duriba, hulban, kutufuha, makhdurun. Yang keempat, sukun seperti ikhrajan, islahan,
ad'afan yu'labuna yut'imuni tuklabuna tudhiruna. Yang kelima kasroh seperti Akhihi nasibun nudi'u wislin nuti'u tukimu dilalin. Itqob dan ititah inpitah. Itqob secara bahasa adalah ilishok. Melekat secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada 4. So, do, to, do. Nah, huruf itqob lebih khusus daripada huruf istilah. Seluruh huruf itqob adalah istilah dan tidak sebaliknya. Intitah secara bahasa adalah intirok. Renggang secara istilah adalah tidak terkurungnya suara dalam medan yang sempit antara langit-langit dan lidah. Hurufnya adalah selain huruf itu bab 25. Perhatikanlah perbedaan suara yang dihasilkan pada huruf istifal, bab, istilah, qob dan isbab. So, tanda panah menunjukkan arah suara yang dihasilkan. Suara pada huruf istifal tidak naik ke langit-langit. Kaidah tafkhim yang dihasilkan oleh huruf istilah qob seperti so, do, to, do. Nah, lebih kuat dibanding tafkhim yang dihasilkan oleh huruf istilah infitah, Ko, go, ho. Sejak edisi ke-18 sifat inslok dan ismat tidak dituliskan. Kedua sifat tersebut lebih berkaitan dengan ilmu lughan dan tidak ada perbedaan jelas secara praktek di antara kedua sifat ini. Sifat yang tidak berpasangan sofir secara bahasa adalah suara yang tajam. Secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Sifat sofir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukun, seperti dalam kalimat dalam kalimat azwajan yaslaha yuwaswisu. Ya. Dan yang paling kuat adalah safir pada huruf shod karena didukung atau diperkuat oleh sifat bak ya. Qalqalah secara bahasa berarti taharruk atau idhirab. Nah,
bergoncang. Gambarannya adalah seperti seperti banana yang bergoncang di atas tungku. Saat air yang dipanaskan mencapai titik didih, secara istilah adalah mengeluarkan atau maksudnya suara huruf tertentu. Saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat fathah atau kasroh atau domah. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam kalimat Kutbujadin. Kutbujadin ya. Qalqalah tergolong sifat lazimah, namun sifat ini baru tampak ketika disukun. Seluruh huruf qalqalah bersifat syiddah sebagai huruf syiddah. Saat disukun maka akan terjadi benturan kuat pada dua bagian alat pengucapan, mengakibatkan jalan suara terkunci. Lisan atau bibir terasa berat menahan suara yang terkunci ini. Untuk itulah lisan bangsa Arab memunculkan qalqalah sebagai solusi melepaskan keberatan ini. Sukun pada huruf qalqalah berbeda keadaannya dengan sukun pada huruf lainnya. Saat huruf qalqalah disukun terjadilah gerakan memisah dua bagian alat suara yang berbeda dengan harokat, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa qalqalah mirip dengan harokat. Secara mutlak tidak pula dikatakan mensesuaikan harokat sebelum atau sesudahnya. Perbandingan gerakan mulut dan lidah saat huruf ba di fathah di qalqalah dan di dokhom tidak dipantulkan. Tingkatan qalqalah: 1. Qalqalah kubra, qalqalah kubra, qalqalah pada huruf Kutbujadin. Kutbujadin. Ketiga, waqaf seperti waqaf pada Al-falaki bil haqqi muhitun kasaba watabba bahijin wal hajji ahadun asyaddu. Dan semisalnya qalqalah kubra menyakup huruf yang bertasjid maupun tidak pada kedua. Adapun huruf sebelumnya dilapaskan dengan sukun murni tanpa qalqalah, sehingga qalqalah terasa tertunda sesaat. 2. Qalqalah sukro, qalqalah pada huruf Kutbujadin ya. Ketiga, berada di tengah bacaan atau kata seperti qalqalah pada yaqdi abqa
qad aflahal mu'minun. Nah, kesalahan dalam qalqalah: A. Bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Al-abtaru iblisa tubda'u. Nah, B. Mengakhiri qalqalah dengan hamzah sukun. Hablum mim masad. C. Memanjangkan suara qalqalah. Zatalahab. D. Melenyapkan qalqalah. Tadrusunu tublas sarairi fasatubsiru. Ya. Lid secara bahasa berarti suhulah atau mudah secara istilah. Berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban istilah. Lin secara khusus diberikan untuk 2 huruf, yaitu Waw sukun dan ya sukun yang didahului fathah seperti pada kalimat khaufa Quraisyin. Nah, walaupun secara nyata sifat liin juga terdapat pada huruf alif. Nah, inhirab secara bahasa berarti mail, berbelok. Ya, secara istilah adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Hurufnya ada 2, yakni Lam dan ro. Suara huruf lam berbelok menuju kanan dan kiri dari ujung lidah, sedangkan suara ro sebaliknya dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah. Nah, oke teman-teman, demikianlah pemberitahuan atau pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti sedikit banyaknya. Oke, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus untuk pelajaran kita yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.